Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Salatan wa salaman mutalazimaini ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Badruddin, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kita, bahkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Oleh karena itulah tanah menimbulkan banyak persengketaan yang terjadi sampai saat ini. Contohnya seperti yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, di mana di sana terdapat reklamasi tanah atau penguasaan tanah di tepi pantai yang sebenarnya pada hakikatnya tanah tersebut adalah tanah tersebut dikuasai oleh negara. Nah, di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pengajuan dan permohonan tanah negara agar menjadi tanah hak milik. Nah, untuk tata cara pengajuan dan permohonan tanah negara agar menjadi hak milik kita itu diatur dalam pasal 8 ayat 1 UNA Peraturan Menteri Negara Agraria atau KBPN, Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Nah, di mana juga hak milik itu dapat diberikan kepada warga negara Indonesia. Itu tentang tata cara pengajuan. Kemudian pada pasal selanjutnya, pada pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 9 tahun 1999 itu mengatur tentang permohonan hak milik atas tanah negara yang diajukan secara tertulis, di mana di dalam pasal tersebut dijelaskan tentang keterangan-keterangan. Nah, yang pertama itu pasal satunya ada tentang keterangan mengenai pemohon, di mana terdapat 2 poin. Itu bisa pemohon itu adalah perorangan ataupun badan hukum. Nah, yang perorangan itu apabila yang mengajukannya perorangan itu di sana memberikan keterangan tentang nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya, serta keterangan mengenai istri atau suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Sedangkan apabila yang mengajukan permohonan tersebut adalah berupa badan hukum, itu maka juga mencantumkan keterangan tentang nama, tempat, kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu yang tadi tentang pasal 1 tentang keterangan mengenai pemohon. Sedangkan yang pasal 2 itu tentang keterangan mengenai tanahnya. Itu meliputi data yuridis dan data fisik. Yang pertama yaitu pasal 2 ayat A itu bahwa dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah. Terus ada putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. Sedangkan yang B itu di sana ada data letak, batas-batas dan luasnya. Dan jikalau di sana ada surat ukur atau gambar situasi, maka sebutkan tanggal dan nomornya. Terus poin selanjutnya adalah jenis tanah, itu baik itu tanahnya pertanian atau non pertanian. Selanjutnya adalah rencana penggunaan tanah, dan yang terakhir itu adalah status tanahnya. Tanah itu berupa tanah hak atau tanah negara. Sedangkan dalam pasal 3 itu diatur yang lain-lainnya. Itu di sana ada tentang keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon. Dan yang juga ada tentang keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, jadi itu tadi tentang bagaimana permohonan hak milik atas tanah negara yang diajukan secara tertulis. Itu tentang mengenai keterangan pemohon dan juga keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik. Selain itu juga di dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria atau KBPN nomor 999 itu
pemohon hak milik itu harus juga atau harus ya, pemohon itu harus melampiri sebagai berikut, yaitu yang pertama mengenai pemohon. Jika perorangan itu mengenai pemohon, kan tadi permohonannya dapat dilakukan dengan bisa dua, perorangan atau badan hukum. Nah, jika perorangan itu maka dengan melampiri fotokopi surat bukti identitas, surat bukti dan surat bukti kewarganegaraan Indonesia. Terus sedangkan badan hukum itu maka melampirkan tentang fotokopi akta peraturan pendiriannya dan surat salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang kedua tentang mengenai tanahnya, tadi ada baik data yuridis atau data fisik. Yang pertama data yuridis itu seperti sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. Sedangkan yang data fisik itu berupa surat ukur, gambar situasi dan IMB, dan seterusnya ada surat lain yang dianggap perlu. Dan terus yang terakhir tentang cara pengajuan tadi atau data yang harus dilampiri itu tentang surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah yang dimiliki oleh pemohon itu adalah termasuk bidang tanah yang dimohon. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tata cara pengajuan atau permohonan tanah negara untuk menjadi tanah hak milik. Jika di dalam penyampaian saya terdapat kesalahan atau kekhilafan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.